Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Suratno atau Mas Ratno di Madiun. Mas Ratno menceritakan satu suasana atau kejadian horor, serangkaian peristiwa horor yang pernah terjadi sekitar tahun 2011. Jadi pada saat itu neneknya Mas Ratno masih hidup, sekarang sudah meninggal, sudah tidak ada. Nah, ini di akhir-akhir hidup neneknya tersebut sempat ada ada serangkaian peristiwa yang menurut Mas Ratno dan keluarganya itu cukup bahkan sangat-sangat horor gitu ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo dulu bawang goreng Nyai Wiji. Tentu saja ya untuk kawan-kawan yang sudah membeli, sudah memesan, terima kasih banyak. Semoga suka dengan bawangnya, semoga bisa dinikmati, semoga cepat habis supaya pesan lagi. Untuk kawan-kawan yang belum sempat nyicipin, belum sempat pesan, bisa dilirik atau bisa dilihat nanti di Shopee, di Tokopedia, atau bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah video ini, di deskripsi video. Itu aja, terima kasih banyak yang sudah memesan. Yang belum pesan, ditunggu pesanannya. Dan kita lanjut cerita dari Mas Ratno tadi. Nah, di tahun-tahun segitu, di tahun 2011, masih di tahun 2011, tapi 2011 awal, neneknya, bahkan dari 2010, neneknya itu udah mulai sakit-sakitan. Usianya sendiri itu kisaran mungkin sekitar 90 tahun. Untuk tepatnya itu enggak tahu. Ya orang dulu gitu ya, kadang nggak nyatet, lahir itu nggak sempet dicatat, tanggalnya apanya beda dengan orang-orang sekarang gitu ya. Mungkin pernah nyatet, tapi ya karena banyak peristiwa atau sesuatu hal yang dilalui, jadi itu bisa bikin lupa gitu orang-orang yang sempet nyatet atau sempet nginget-nginget. Ya kalau ditanya aslinya umurnya berapa sih Mbah? Aslinya nggak tahu, cuman ya kira-kira lahir itu tahun sekian gitu, tanggalnya berapa ndak tahu gitu. Jadi ya sudah perkiraan semuanya, dan perkiraan itu kemungkinan usia sudah di atas 80 menjelang 90 tahun. Udah cukup sepuh, sementara kakeknya Mas Ratno sendiri itu meninggal juga udah lama, udah lebih dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ya. Itu kayak gitu. Nah, ini di akhir-akhir tahun 2010, neneknya itu mulai sakit-sakitan. Anggap aja namanya Mbah Raminah gitu ya. Nah, ini Mbah Raminah ini atau Mbah Inah ini mulai sakit-sakitan, pernah jatuh juga. Pernah jatuh, terus ada sempet retak di pinggul, tapi karena udah tua begitu ya, ya mau diapa-apain, katanya nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau dan sebagainya. Akhirnya ya menahan sakit, sempet tidur lumayan cukup lama, tiduran aja di kasur gitu doang, nggak ngapa-ngapain, diurus sama Mas Ratno dengan baik dan keluarganya tentu saja. Sampai pada suatu hari, sempet bangun gitu ya, sempet sembuh, dan pada suatu hari, sakitnya itu bertambah parah, badannya itu tambah kurus, udah mulai gak mau makan, dan makannya itu karena sedikit ya, badan itu tambah kurus, tambah apa, jadi akhirnya ujung-ujungnya neneknya itu kayak semacam lumpuh begitu ya, gak bisa ngapa-ngapain, gerakin kaki aja itu udah susah, bahkan yang namanya misal pipis, buang air kayak gitu itu udah los aja di tempat tidur di situ. Dan memang hal itu cukup merepotkan, tapi bagaimanapun juga gitu ya, ini nenekku, tetap aja Mas Ratno dan sekeluarga berusaha sebaik mungkin, meskipun nggak sempurna dalam merawat, tapi sesuatu yang terbaik itu udah diusahakan. Berbulan-bulan dalam kondisi semacam itu, sampai pada suatu hari neneknya ini kan udah lama berhenti nyirih ya. Udah lama banget. Bahkan Mas Ratno sendiri itu udah lupa. Ibunya itu kan biasanya yang beliin kapur sirih gitu ya buat nyirih, orang-orang dulu itu. Ini udah lama banget memang enggak meminta hal tersebut. Nah, tiba-tiba pada suatu hari neneknya itu minta, aku tuh pengen nyirih, pengen nginang gitu ya. Terus
Hah, tumben gitu kata Mas Ratno. Kata ibunya juga seperti itu. Mas Ratno laporan sama ibu, Bu, itu sih Mbah katanya minta nyirih Bu, katanya. Lah tumben kata si ibu. Ibu pun datang ke sana, iya Mbah, mau nyirih Mbah, katanya. Iya, aku kepengin kok tiba-tiba itu kepengin nyirih, katanya begitu. Oh ya sudah Mbah, nanti tak beliin, katanya begitu. Akhirnya si ibunya Mas Ratno pun saat ke pasar beli itu tadi kapur sirih, nanya buat siapa Mbak gitu kan. Ini buat ibu. Loh tumben kan udah lama enggak. Iya, tahu-tahu minta lagi, katanya. Ya wis lah, dibelikan dan ya dikasih ke si neneknya tersebut. Mulai nyiri, cuman kok ndak enak ya, kata si Mbah. Ya Mas Ratnonya jawab, yo Mbah sama aja kayak orang ngerokok Mbah. Orang ngerokok berhenti lama gitu ya, terus ngerokok lagi, yo pasti ndak enak Mbah gitu. Iya ini kok kayak nggak enak, sirihnya itu beda, kata si Mbahnya, sirihnya itu beda. Lah emang beda gimana Mbah, yang namanya sirih ya gitu-gitu aja, kata si Mas Ratno. Ya kamu kan nggak ngerti gitu. Ya iya sih Mbah, aku nggak pernah nyirih Mbah gitu. Ini sini mau nyobain, kata si nenek. Landa Mbak lah, enggak enak, kata si Mas Ratno-nya. Sudah kayak gitu, setiap nyiri itu pasti bilangnya udah enak no gitu ya, ganti sirihnya, kata si Mbah. Wah ganti Mbah, ya udah Mbah nanti tak ambilin Mbah. Mas Ratno pun ada sebenarnya sirih di situ, cuman emaknya kan lah sekalian ke pasar gitu beli satu paket gitu sekalian. Nah si Mas Ratno pun akhirnya berburu, ada tanaman sirih di sana, dan di belakang rumahnya Mas Ratno, cuman agak sedikit ke belakang sana, dan itu tanahnya orang gitu, itu tanamannya orang. Wah, ada sirih di sini. Mas Ratno pun minta izin, Pak nun sewu Pak, minta sirihnya boleh? Mas no ambil aja, katanya begitu kan. Diambil sama si Mas Ratno beberapa lembar, dikasih ke si Mbahnya setelah dicuci gitu ya, dikasih si Mbahnya. Ini Mbah, dicobain sama nenek. Lah ini baru enak, kata si Mbah. Ini baru enak. Emang bedanya apa Mbah? Ya wis pokoknya beda, ini tuh enak nih, ada gurihnya, ada manisnya, ada pahit-pahitnya gitu. Mas Ratno ndak bisa membayangkan apa yang disampaikan sama Mbahnya. Nyiri itu ndak enak gitu pikirnya si Mas Ratno. Sudah mulai hari itu Mas Ratno pun sering ngambilin sirih dari tempat tersebut. Nah pada suatu hari, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah Mbah Inah itu kembali nyirih, mulai ada satu keanehan. Mbah Inah kan memang sebelumnya itu udah cuman terbaring doang, seperti diceritakan di sebelumnya. Pipis saja itu udah asal ngocor aja di sana, udah dipakein pempes gitu ya. Ini pada suatu hari, tiba-tiba malam-malam Mbah Inah itu teriak-teriak di kamar. Mas Ratno kan ngedenger, duh ini si Mbah kenapa gitu kan. Dia tuh cuman bilang, aduh, teriak-teriak kayak kesakitan atau apa ya. Mas Ratno pun bangun, keluarga yang lain pun bangun ke sana, dan Mbah Inah itu posisinya tidur, cuman tidurnya tuh miring. Nah begitu Mas Ratno dan keluarga itu masuk, ini si Mbah Inah tuh tiba-tiba marah-marah. Loh kalian mau pada ngapain ke sini? Kalian mau pada ngapain ke sini? Mau ngetawain aku ya gitu. Nah, mau ngetawain aku lagi kayak begini. Mbah, enggak Mbah, kata si Mas Ratno. Si Mbah kenapa? Kok teriak-teriak begitu, adu-aduan, marah-marah? Ada yang sakit Mbah? Ditanya begitu. Nggak ada yang sakit. Galak si Mbahnya. Dan kakinya tuh diangkat-angkat begini. Nggak ada yang sakit. Malah apa? Si Mbahnya itu bangun dari tidurnya tadi, turun ke bawah, utuk jalan. Mbah mau kemana? Ini Mas Ratno sama keluarga kan kaget, bingung juga. Loh, kok si Mbah bisa jalan lagi ya Nok ya gitu? Iya, aku juga bingung Pak, ngomong sama bapaknya. Aku juga bingung Pak, ibunya juga kebingungan, tapi ya udah biarin aja. Ini ke belakang, ke kamar mandi, ke toilet, terus apa? Buang air di sana, dan itu dibersihkan juga sama si Mbahnya kayak kehidupan normal sebelumnya loh, seolah-olah itu sehat. Cuman ya begitu, galaknya itu minta ampun, minggir. Orang ya namanya orang lagi penasaran itu kan pada berdiri di sana, pada ngumpul keluarganya Mas Ratno ngeliatin sikap neneknya yang tengah malam itu tiba-tiba berubah seperti itu. Ini langsung dari tempat tidur itu, minggir, jangan di jalan kalau berdiri, ada orang mau lewat. Loh si Mbah galak banget. Terus udah, dia pun balik lagi ke kasur sana,
tiduran di situ. Ini kasurnya ganti spraynya, bau pesing. Wah, mulai diomel-omelin. Waduh gitu kan. Ya sibuk lah si Mas Ratno dan keluarga. Ambilin spray no, diganti spraynya. Udah Mbah, bantalnya juga katanya, bantalnya juga diganti. Digantilah semua malam itu, repot gitu ya. Dan akhirnya apa, si Mbahnya pun udah begitu gini kan, udah posisi rebahan. Nah begini enak kata si Mbah. Terus si Mbahnya tidur. Udah Mas Ratno sama keluarga pun geser-geser keluar dari kamar. Udah biarin. Kata ibunya Mas Ratno, aneh ya Nok ya. Kok bisa begitu Nok? Tumben si Mbah itu dari dulu terkenal orangnya itu lembut. Gak pernah marah. Kalaupun marah itu cuman diam gitu. Diam doang. Gak pernah yang namanya ngebentak kayak gitu. Dan malam ini kok aneh si Mbah, kok pertama kalinya gitu ya. Kok seperti itu sikapnya, kok ngebentak-bentak. Tapi sudahlah, biarin aja. Bahkan apa, ibunya Mas Ratno itu sempat ngomong, Nok, ini jangan-jangan kayak semacam pertanda ya Nok ya. Katanya ibu itu pernah dengar orang kalau mau meninggal itu tuh suka aneh-aneh di luar kebiasaannya. Katanya begitu kata si ibunya. Ini bapaknya kan, kamu orang tua kamu sendiri nggak boleh ngomong seperti itu. Iya maaf Pak, cuman biasanya begitu Pak, kata si ibunya. Mas Ratno, iya Bu jangan ngomong kayak gitulah. Enggak sih Mbah itu sehat kok, masih 10 tahun lagi kuat, katanya begitu. Si Mbahnya itu jeletuk, 10 tahun itu lama. Itu dari dalam kamar, kayak ngedenger ternyata gitu. 10 tahun itu lama, enggak sampai 10 tahun. Aku itu udah capek. Ya ngomel-ngomel lagi, makanya udah diemin. Akhirnya suaranya pun hilang. Udah tidurlah si neneknya tadi. Mas Ratno, bapak sama ibunya diinstruksikan oleh bapaknya, udah istirahat semuanya, istirahat. No, kamu masuk kamar. Istirahatlah. Istirahat. Mas Ratno pun sempat memikirkan sejenak gitu ya, kenapa ya si Mbah itu jadi begitu. Alah, udah biarin aja. Nah, keesokan paginya bangun sampai sekitar jam 7, kok si Mbah ini ndak bangun. Sempat ada kekhawatiran, no, tumben no, belum ada suaranya si Mbah gitu. Tengokin sana, tengokin. Akhirnya Mas Ratno pun ke kamar ke situ. Soalnya ibunya itu takut diomel-omelin gitu. Akhirnya nyuruh Mas Ratno. Mas Ratno pun masuk ke sana. Mbah, si Mbahnya itu nengok, Ratno gitu. Alhamdulillah si Mbah itu masih hidup. Mas Ratno itu ngebaca pikiran ibunya. Ada ketakutan seperti itu. Ini nggak ada suaranya, tumben banget. Biasanya pagi-pagi itu udah minta digantiin pampers gitu ya, udah nggak nyaman mungkin, udah dibersihkan lah. Nah ini tuh nggak ada suaranya sama sekali, makanya kan khawatir. Mas Ratno kesana, alhamdulillah si Mbah itu masih hidup, cuman dalam hati doang. Iya Mbah, gimana tidurnya semalam Mbah? Tidurnya ya begitu, tidur orang tua, cuman sebentar no gitu kan. Terus ya Mas Ratno pun, Mbah itu ya Mbah tak gantiin ininya. Iya no, makasih ya no ya. Itu normal seperti biasa dan neneknya itu nggak bisa jalan. Mas Ratno pun ke belakang, gimana? Nenek balik lagi Bu kayak sebelumnya. Ya begitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain, kakinya juga sepertinya nggak bisa digerakin. Aneh ya no ya katanya. Iya Bu, aneh Bu, udah sana Bu. Udah nggak marah-marah lagi. Akhirnya ibunya Mas Ratno pun berani masuk ke kamar. Mak gitu kan, ya gitu kan, gimana Mak, mau tak suapin sekarang atau gimana? Ya nantilah habis ganti dulu, kata si neneknya. Ya wis Mak, aku tak siapin dulu ya Mak. Iya makasih ya. Akhirnya si ibunya Mas Ratno pun keluar. Mas Ratno kesana ngegantiin. Terus dibantu sama ibunya juga waktu itu. Udah beres lah singkat cerita. Pagi itu pun sarapan seperti biasa. Sarapan ya cuman duduk di atas kasur dengan tanpa giginya. Sarapannya itu sarapan bubur yang dikasih kuah. Agak-agak sedikit pedes kayak gitu ya. Aduh jadi ngebayangin enak banget. Bubur pakai sayurnya tuh sayur santan gitu yang warna kuning. Ada sambal merahnya. Dikelapain sedikit, itu kan enak banget. Ya itulah kayak gitu sarapan neneknya si Mas Ratno. Sampai udah selesai siang hari itu kondisi normal seperti sebelumnya. Nenek itu dalam kondisi sakit, gak bisa bangun. Waktu pun berjalan, waktu pun berlalu sampai
malam hari pun tiba. Mas Ratno pun sudah pulang dari kerja, itu sekitar jam 5. Jam 5 sore, pulang kerja, sebelum mandi nengokin neneknya dulu. Kesana udah bersih, udah digantiin sama ibunya Mas Ratno. Wah mbah, udah mandi mbah katanya. Udah no, udah katanya. Kamu baru pulang. Iya mbah, aku baru pulang mbah. Ya sana mandi dulu sebelum sore katanya, sebelum gelap. Mbah. Mas Ratno pun ke belakang bersih-bersih. Setelah itu sempat masuk nemenin neneknya yang ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu maghrib gitu ya. Ditemenin, dipijitin kakinya, katanya gimana mbah, enak nggak mbah? Lah kakinya si mbah itu nggak kerasa apa-apa, kata si mbahnya. Loh nggak kerasa ternyata mbak. Iya nggak kerasa. Nih kalau mau pijitin tangannya aja, kata si mbah, sini pegel. Akhirnya yang dipijitin itu tangannya sampai sore. Mas Ratno pun ya sholat maghrib dan sebagainya. Malam hari pun kondisi neneknya itu masih normal. Sampai Mas Ratno itu siap-siap untuk tidur gitu ya, istirahat, nengokin neneknya. Oh udah normal, masih normal, masih kondisi seperti itu. Cuman ya kepikiran aneh ya, kok semalam bisa kayak gitu, kok jadi marah-marah dan bisa jalan sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Mikirin hal tersebut, tapi ya nggak ada jawabannya. Mas Ratno pun tertidur, dan tidur udah lumayan cukup lama, udah pules lah gitu ya. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 1 pagi, Mas Ratno itu kebangun dengan sendirinya, tanpa sebab, tanpa ada suara atau goncangan apapun. Dia itu tiba-tiba kebangun, dek begini, terus apa? Keinget sama neneknya. Si Bele ngapain ya? Mas Ratno pun turun dari kasur, iseng-iseng sekalian mau ke belakang juga, sekalian nengokin nenek. Mas Ratno keluar dari kamar, ngelongok ini kamar neneknya. Di situ neneknya tuh nggak ada. Loh, si Mbah nggak ada gitu. Akhirnya ke sana, ke belakang ke toilet. Jangan-jangan kayak kemarin ke toilet sendiri, jalan sendiri. Ke belakang di toilet nggak ada. Akhirnya bangunin sama bapak ibunya itu, dicariin. Jadi Mas Ratno sempat nyariin di beberapa tempat, barangkali nenek jatuh atau gimana, nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya dibangunin. Pak Bu bangun, si Mbah nggak ada, si Mbah nggak ada. Akhirnya pada bangun gitu kan, dicariin serumah yang nggak terlalu besar itu, nggak ada semuanya. Ibu itu ngeliat ke atas, ini kan nggak ada ternitnya, nggak ada langit-langitnya, itu langsung kelihatan genteng sama yang kayu-kayunya begitu. Ibu ngeliatin ke atas. Bu, ngeliatin apa Bu? Nggak tahu no, barangkali si Mbah itu naik ke atas. Si Mbah naik ke atas gimana gitu. Mas Ratno tahu pikiran ibu, soalnya apa? Kemarin itu kan memang nenek bersikap aneh. Dari sakit nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan. Siapa tahu malam ini tuh naik ke atas gitu. Yang aneh-aneh lah pokoknya. Nggak ada Bu, nggak ada gitu. Nggak ada ya no, nggak ada. Terus kemana ya? Bentar Bu, aku tak keluar, tak cari gitu kan. Pak pinjem senter, diambilin senter. Mas Ratno pun keluar rumah ke sana. Kemana ya? Ke depan rumah, senter sana sini. Nggak ada warga yang begadang juga di situ. Ditanyain mungkin itu nggak ada, sepi, bener-bener sepi. Mas Ratno pun balik lagi ke teras. Kemana ya? Mikir di belakang rumah. Tak berani-beraniin. Sebenarnya Mas Ratno itu agak-agak sedikit takut. Cuman tak berani-beraniin. Bapak pun keluar akhirnya. Nok, bareng Nok, kata si bapak. Mereka berdua nyari di samping rumah, di belakang rumah. Gak ketemu, gak ada, gak bener-bener kosong di sana itu, gak ada apa-apa. Kuntilanak pun gak ada, pocong pun gak ada apa-apa lah di situ ya. Kemana ya Pak ya kayak gini ya? Dan entah kenapa Mas Ratno itu tiba-tiba kayak keingat. Aku itu kenapa ya tiba-tiba keinget pohon sirih, pohon suruh gitu ya. Aku itu tiba-tiba keinget pohon itu, dan itu berada di belakang rumah tetangganya yang tempo hari aku minta izin buat si nenek yang katanya sirihnya itu lebih enak. Aku kepikiran itu, cuman mau ngomong ke bapaknya, gimana ya, dipertimbangkan dulu. Dan akhirnya Mas Ratno, Pak, kesana yuk Pak ya. Loh kenapa kesana Nok? Ngapain Nok kesana? Nggak tahu Pak, aku tiba-tiba kepikiran sama pohon sirih Pak. Sama pohon sirih di mana Nok? Itu yang di belakang rumahnya Pak Mul katanya. Oh di situ Nok. Emang kenapa ke sana?
Jadi gini Pak, sambil jalan aja yuk Pak. Mas Ratno pun akhirnya sambil jalan cerita. Udah tahu aku tiba-tiba kepikiran. Nah beberapa hari yang lalu, nenek itu kan sempat ngeluh katanya pengen nyirih, nyirinya itu ndak enak. Ini dikasih sirih yang ada di situ Pak, katanya enak. Barangkali ke sana, kata si Mas Ratno. Kok jauh banget no? Maksudnya kata bapak ya. Pikirannya Mas Ratno itu terlalu jauh gitu, dari tang nyari di sekitaran dulu atau gimana bisa langsung ke ujung situ. Aku juga nggak ngerti Pak, itu cuman firasat kata si Mas Ratno. Kalau nggak ada ya udah balik lagi. Mereka berdua pun akhirnya berjalan ke sana lewat belakang rumah gitu ya. Ini ada kebun-kebun, ada jalanan setapak kecil kayak gitu, cuman dilewatin orang kalau siang itu pun jarang gitu. Ke situ gelap-gelapan, sampailah di pohon sirih. Begitu sampai di pohon sirih, bener aja neneknya Mas Ratno itu lagi ada di sana. Ini kayak lagi orang mau metikin sirih tapi dilihat-lihat, kayak dipilih-pilih yang bagus itu mana. Bapaknya Mas Ratno pun nyuruh Mas Ratno, udah diem aja dulu, yang penting udah ketemu nenek di sini, udah diemin aja dulu. Akhirnya sudah, begitu ditungguin sekitar 1 menit, neneknya masih sibuk dan belum menyadari kedatangan mereka berdua itu. Justru mereka yang menyadari sesuatu. Ternyata di balik pohon sirih tersebut ada jadi di tengahnya itu ada pohon kedondong. Kalau siang ya, siang Mas Ratno lihat itu ada pohon kedondong, sirih kan merambat. Nah ini merambat di batang tersebut sampai ke atas, sampai lumayan cukup tebal. Malam itu, ini kan lagi musim kemarau, sirih itu mungkin nggak terlalu lebat juga. Nah malam itu, Mas Ratno sama bapaknya melihat di dalam rambatan pohon sirih tadi yang harusnya batang kedondong, yang mereka lihat itu bukan. Mereka tuh ngelihat mungkin ada batang pohon kedondong tersebut, tapi ada sesuatu yang lain di dalam sana. Ada seseorang yang lagi berdiri, seseorang yang tua, dan Mas Ratno itu kenal, bapaknya itu juga kenal. Itu adalah kakeknya Mas Ratno yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal. Seolah-olah lagi berdiri di sana, di dalam pohon sirih tersebut. Padahal begini, kalau dilihat dari segi pencahayaan itu minim banget. Cuman dari belakang rumahnya Pak Mul, sengaja dikasih lampu, ya nyorot ke situ sampai ke pohon sirih tersebut yang benar-benar berdiri gitu ya, berdiri tegak. Nah cahaya minim, tapi Mas Ratno merasa ngelihat. Pak, Bapak lihat itu nggak Pak? Iya no, Bapak ngelihat kayak ada orang di dalam pohon sirih itu. Dan nenek pun baru disadari, ternyata nenek itu ngomong di sana kayak ngobrol. Ini Pak, yang mana ini Pak? Yang enak ini yang mana? Ini tua-tua semua Pak, yang agak mudaan, kata si itu kan. Ya Mas Ratno sendiri sama bapak itu nggak mendengar suara jawaban dari dalam sana ya, dari dalam pohon kedondong. Tapi nenek itu kayak gitu, terus sampai akhirnya nenek pun berhasil memetik beberapa. Ya sudah, aku pulang dulu ya Pak, udah malam, udah ini. Si kakeknya tadi itu kayak seolah-olah kali ini tuh kedengeran, jangan pulang dulu. Seolah-olah ada ngomong semacam itu. Dan akhirnya neneknya pun bertahan di sana, kayak ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya apa? Si Mas Ratno, dia kan megang senter. Karena nggak sengaja, lampunya itu, ininya tombolnya itu kepencet cetrak, tapi nggak nyorot ke arah itu, nggak nyorot ke pohon kedondong yang ada sirihnya, nggak. Dia nyorotnya ke bawah, tapi mungkin ya akhirnya menyadari gitu ya. Si neneknya Mas Ratno menyadari, nengok ke sana. Begitu nengok, kowe lagi ngopo? Kamu lagi ngapain di sini? Ratno, kamu lagi ngapain di sini? Balik sana, balik gitu. Oh, si Mas Ratno-nya diomel-omelin sama bapaknya. Bahkan si mbahnya itu, wes aku pulang dulu, kata itu, ngomong sendiri ya, ngomong sama pohon kedondong itu. Akhirnya neneknya pun pulang, usuk-usuk, jalannya pun cepet. Kesana ngelewatin Mas Ratno sama bapaknya. Kalian ini malam-malam ngikutin aja, kata si neneknya.
Mas Ratno sama bapak pun nggak berani menjawab apa-apa. Akhirnya cuma ngikutin di belakangnya di sana. Nenek itu jalannya cepat, bener-bener kayak orang buru-buru gitu. Cet. Akhirnya apa? Sampailah di rumah, masuk ke dalam situ. Begitu sampai, ibunya pun bingung. Ibu tuh cuma diem aja, takut diomelin. Apa? Katanya sempat dibegituin, apa? Kamu lihat-lihat. Terus sudah galak banget, masuk ke dalam kamar, ngerapiin ini daun sirihnya, ada beberapa lembar gitu ya, ditaruh di atas meja. Setelah itu nenek pun balik lagi tidur. Ya Mas Ratno sama bapak sampai di rumah. Kamu nggak apa-apa Bu? Tanyanya si bapaknya Mas Ratno. Gak apa-apa Pak, cuman aku diomelin gitu, tiba-tiba galak banget kayak gitu. Ya wis nggak apa-apa, ya udah sabar. Udah, nenek pun tertidur lagi di situ. Mas Ratno pun, kata si bapak, udah nggak usah dibahas dulu, bahasnya besok. Iya Pak, Mas Ratno pun masuk ke kamar. Singkat cerita, semuanya istirahat ya. Setaunya Mas Ratno mungkin istirahat, nggak tahu bapak sama ibunya sebenarnya begadang atau gimana. Mas Ratno pun tidur setelah kurang lebih sekitar setengah jam kemudian. Bangun-bangun itu udah pagi. Nah saat pagi, neneknya pun kondisinya balik lagi. Nah di situ kayak udah mulai ada pola nih. Kalau siang, nenek itu tertidur sakit. Tapi kalau malam, dan malamnya itu udah malam banget ya, saat orang-orang itu udah mulai pada tidur, nenek itu tiba-tiba sehat, galak, dan dia itu udah berani jalan malam-malam. Ini lumayan cukup mengkhawatirkan. Nah, di situ kan akhirnya mulai ngobrol. Karena siang itu udah normal, seperti biasa diurus sama Mas Ratno. Nah, ada momen-momen ngobrol sebelum Mas Ratno berangkat kerja. Ngobrol sama bapak, sama ibunya. Ini begini ya Pak, menurut aku aneh. Iya, Bapak juga sama. Bapak juga nandain begitu. Kalau misal siang baik, tapi kalau malam kok jadi begitu ya? Kenapa ya, Nok ya? Aku juga ndak tahu, Pak. Coba Nok cari gitu ya, cari orang yang barangkali ada yang tahu gitu. Akhirnya apa? Nyarilah beberapa tetangga di sana, cuman ya diatur sedemikian rupa supaya nenek itu nggak nyadar gitu atau gimana. Ya jawabannya itu standar. Oh ini dia tuh kerasukan yang di sana misal. Banyak cerita lah dari situ, dan Mas Ratno sendiri akhirnya memilih untuk tidak mempercayai gitu ya. Ceritanya itu standar, kata Mas Ratno. Aku kalau misal ditanya, ini kenapa? Aku pun akan jawab seperti itu gitu ya. Ini tuh kerasukan di sana, terus jadi ya begitulah, kalau malam bisa sembuh, kalau siang kayak gini karena kalau malam itu udah dirasuki, nanti akan jalan-jalan ke situ kesirih lagi. Mas Ratno itu nggak percaya dengan hal tersebut. Ada 3 paranormal yang dihubungi sama Mas Ratno. Ya Mas Ratno cuman iya terima kasih, bayar, udah gitu ya. Lanjutnya nggak diapa-apain. Ya silakan, mereka mau ritual-ritual apa, kata Mas Ratno, monggo, tapi ya, aku nggak terlalu percaya dengan begini. Dan sudah, akhirnya dibiarkan kondisi itu semacam itu, kurang lebih sekitar sampai hampir 2 minggu. Dan ya kayak gitu, beberapa hari sekali neneknya itu kesana untuk nyabut sirih, untuk nyari sirih malam-malam. Itu pasti ke belakang rumahnya Pak Mulyanto. Dan Pak Mulyanto sendiri nggak tahu. Akhirnya apa Mas? Ini sebelum sekitar 2 minggu itu ya, si Mas Ratno pun nanya sama Pak Mul. Ya aku kebetulan. Akhirnya ke sana, Pak. Diceritakan semuanya, Pak. Pertama saya mau minta maaf. Loh, minta maaf kenapa, No? Jadi saya itu ngambil sirih di belakang rumah Bapak. Bukan saya yang ngambil sih, tapi nenek katanya. Ngambil di sana nggak minta izin, Pak Mul, ngambilnya itu malam-malam. Loh, emang kenapa malam-malam? Nah di situ kan akhirnya cerita si Mas Ratno-nya begini-begini. Oh, kata si Pak Mul ya, nih dengerin. Nenekmu mau ngambil itu pohon sirih 1 lembar, 2 lembar, mau sekalian pohonnya juga ndak apa-apa, kata si Pak Mul. Loh, emang kenapa Pak Mul gitu kan? Nanya kan. Jadi begini. Kamu nggak tahu ya, katanya. Ya aku nggak tahu Pak Mul. Itu pohon kedondong sama sirihnya yang ngasih siapa? Yang nggak tahu Pak Mul, katanya. Itu kakekmu yang ngasih, katanya. Itu pohon kedondong itu udah puluhan tahun, itu pohon kedondong tua.
dan sirihnya juga sama. Makanya ya sudah, kalau mau ambil orang yang nanam itu kakekmu dulu. Sempat aku itu dikasih. Jadi pada saat itu saya itu ya belum setua sekarang. Kakekmu juga masih sehat. Saya itu masih kecil. Nah, kakekmu itu lagi nanam kedondong itu di belakang sana. Biasalah ya, namanya anak kecil suka ngedeket-ngedeket ke situ. Dan akhirnya ya sudah, "Bah, aku minta dong Mbah ditanemin pohon kedondong," katanya. "Oh iya, nanti tak kasih ya." Ada apa, tak tungguin terus di situ. Mungkin kakekmu kesel atau gimana ya. Ada apa? Ya sudah, yuk sekarang ke sana. Mau ditanam di mana? "Mbah, di sini aja, di sini." Akhirnya ditanam di situ, kata si Pak Mul, ditanam di sini dan itu tumbuh. Ya tumbuh sehat gitu. Aku senang, iya ada pohon kedondong, nanti kalau misal sudah berbuah, ya aku kan dapat ininya. Ya sebenarnya itu sempat ada beberapa yang tumbuh di sekitarnya, cuman tak babatin. Aku pertahankan cuman yang ini, kata si Makmul. Dan akhirnya apa, si kakekmu ini kasih ini aja, kasih pohon sirih gitu. Akhirnya ditanemin juga sama kakekmu di sini. Ya sudah, biarkan aja seperti itu, kata si Pak Mul. Dan saat kamu bilang minta sirih gitu ya, ya saya juga lupa waktu itu gitu ya. Ambil aja. Itu tuh punya kakekmu. Meskipun ditanam di tanah kami gitu ya, tapi yang nanam itu tetap kakekmu. Jadi masih ada hak lah, silakan, ndak apa-apa, no. Kamu mau ngambil, makanya kamu mau dicabut sekalian pohonnya juga ndak apa-apa, kata si Pak Mul. Oh begitu ya Pak ya. Pantesan Pak Mul. Nah, di sini Mas Ratno pun akhirnya cerita, saya itu pas malam sama Bapak ya nyariin nenek gitu kan, nyariin Simbah, ketemunya di sini. Justru itu kok aku kayak ngelihat di dalam itu kan pohon kedondongnya udah gede ya. Batangnya itu udah gede. Pantesan di dalam itu kayak aku ngelihat kakek di sana, bahkan ngobrol sama nenek di situ. Ya, nggak ngerti lah Pak Mul, yang masalah begitu-begituan, Bapak juga nggak ada pendapat masalah hal ini, gitu kan. Akhirnya sudah, setelah itu, si Mas Ratno pun pulang ke rumah, cerita sama Bapak, sama ibunya. Mereka berdua juga nggak tahu, oh jadi begitu, iya Bu. Dan ini aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama nenek, kok bisa semacam itu. Dan aku pengen ngajakin ngobrol sama nenek. Oh ya sudah, sana no, ajak ngobrol nenekmu. Akhirnya apa? Si Mas Ratno pun ngajak ngobrol nenek siang hari dalam kondisi sakit, terbujur, nggak bisa ngapa-ngapain. "Mbah, gimana Mbah?" gitu kan, diajak ngobrol-ngobrol. Mas Ratno pun mulai nanya-nanya masalah itu, masalah dulu, kakek dan sebagainya. Cerita si neneknya tapi nggak terlalu banyak ya, agak-agak lupa gimana. Dan akhirnya cerempet itu tadi, pohon kedondong sama sirih yang ada di situ. Neneknya itu bahkan nggak tahu. Mas Ratno cerita gitu ya, kata Pak Mul itu begini-begini. Wah masa, katanya. Iya Mbak, katanya seperti itu. Loh, aku nggak ngerti. Kakekmu nggak pernah cerita dulu. Oh ya sudah begitu ya. Si Mbah mau tak ambilin sirih di sana. Lah ini juga masih banyak. Aneh ya Nok ya, ini sirih kok perasaan tak iniin kok nggak habis-habis. Dan kayaknya ibumu juga nggak kesini, nggak bilang, "Mbah ini sirih baru." Itu nggak bilang begitu, tapi kok ini sirihnya ada terus ya. Mas Ratno mau ngomong ya nggak enak, tapi nggak diomongin juga, kasihan nenek gitu ya. Akhirnya apa? Diomongin, "Mbah, jadi begini Mbah, si Mbah itu kalau malam itu suka jalan keluar ke sana, ke sirih yang di belakangnya Pak Mul. Si Mbah itu ngambil sirih di sana dan aku pernah ngikutin loh Mbah. Ini ndak tahu aku salah lihat atau gimana. Aku ngelihat kakek Mbah di sini. Loh, lihat kakek di mana? Di pohon kedondong di situ. Pohon kedondongnya kan ketutup sama sirih. Di dalamnya Mbah, katanya. Oh, di dalamnya. Dan si Mbah itu ngobrol sama kakek, kata si Mas. Pokoknya diceritakan semuanya. Kok bisa begitu ya, kata si Mbahnya. Lah si Mbah itu kalau malam itu nggak ngerasa emang Mbah? Enggak, si Mbah itu nggak ngerasa. Si Mbah itu kalau malam itu suka jalan-jalan sendiri Mbah. Tapi apa? Galaknya banget. Itu si Mbahnya gegrek dibilangin galak gitu ya. Masa si Mbah bisa galak kayak gitu?
Sumpah Mbah, Simba itu galak banget. Orang berdiri di jalan aja langsung disuruh minggir gitu. Langsung Simbanya pun gegrek lagi. Mungkin ngebayangin kali ya, dia galak itu seperti apa. Diceritakan semuanya sama Mas Ratno, galak-galaknya kayak gimana. Ya wis no, doain aja kakekmu katanya. Doain aja kakekmu. Iya Mbah. Dan memang ada satu hal di situ yang mungkin Mas Ratno kelupaan atau mungkin karena ya sudah terlalu lama gitu ya. Mas Ratno sendiri itu lama enggak mendoakan, nggak mengirimkan doa sama kakeknya. Di situ kayak dapat tamparan. Tek, iya juga ya, aku itu udah lama nggak doain kakek, aku udah lama nggak kirim doa atau apa. Jadi lah, ya Mbah nanti tak doain Mbah. Akhirnya apa, Mas Ratno pun ya selepas sholat misalkan kayak gitu ya, itu doain kakeknya juga, siapapun nama-nama yang bisa disebut, leluhur-leluhurnya yang mungkin Mas Ratno itu ndak kenal, termasuk mereka keluarganya yang sekarang masih ada, masih hidup, neneknya juga didoakan cepat diberi kesembuhan, panjang umur dan sebagainya kayak gitu. Sesuatu yang sudah lama ditinggalkan oleh Mas Ratno. Dan kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian neneknya itu sikapnya mulai normal. Malam itu masih sakit, pagi sakit, dan ujung-ujungnya itu akhirnya apa? Nenek itu ndak doyan makan. Nah, dari nggak doyan makan itu kurang lebih sekitar 10 hari setelah menolak makan, dalam artian begini, makan cuma 2 plok gitu, itu udah nggak mau Mbah, makan yang banyak Mbah. Mas Ratno pun udah, aduh gimana ya kayak gini ya. Lawis lah gitu ya, aku juga udah pasrah gitu ya, pokoknya yang terbaik buat Simba, nanti kalau lapar juga paling minta makan kayak gitu terus. Dan kurang lebih sekitar 10 hari, akhirnya sebelum meninggal ini anak-anaknya dikumpulin semuanya di situ, panggilin si ini, terus udah begitu pada ngumpul, Simba itu sempat ngomong, sekarang jam berapa ya, biasa ya, nanya itu jam terus, sekarang jam berapa. Ini anak-anaknya udah pada nangis, ibunya Mas Ratno juga udah nangis. Mas Ratno tentu saja sedih gitu ya, karena kok kan ada kepercayaan begitu ya, kalau misal udah sering nanyain jam dan sebagainya, kayak udah semacam tanda-tanda atau gimana. Dan ternyata bener, neneknya hari itu meninggal dunia. Itu aja satu cerita dari Mas Ratno mengenai dia kenangan bersama neneknya akhir-akhirnya gitu ya, dimana sempat diwarnai itu tadi ada sesuatu yang ya horor, sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi Mas Ratno itu juga tidak pernah mencari tahu siapa sih sosok yang ada di kedondong itu dan sebagainya. Cuman yang tahu, oh kedondong ini salah satu kenangan dari kakeknya. Dan memang setelah mendoakan itu ya kayak secara tidak langsung kesembuhan itu datang ke nenek. Malam itu udah nggak jalan-jalan, udah nggak marah-marah lagi, kembali ke normal menjadi nenek yang sakit, bukan nenek yang tiba-tiba sehat, tapi dengan perangai yang berbeda. Itu aja Mas Ratno, terima kasih banyak. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak, sangat membantu untuk kami. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.